Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Wen Rizal. Pada kali ini kita akan membahas tentang Yaitu proses dan teknik supervisi. Nah, proses supervisi merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan ketika melakukan supervisi. Nah, di dalam proses ini ada namanya proses perencanaan. Nah, pada proses perencanaan ini itu mengacu pada kegiatan identifikasi permasalahan. Nah, ini sangat perlu disusun oleh supervisi agar apa? Agar pelaksanaan supervisi itu dapat terarah dengan baik. Nah, kedua adalah disebut dengan pelaksanaan. Nah, pelaksanaan tanpa diawali dengan perencanaan maka diduga akan menyebabkan kekecewaan banyak pihak seperti pada guru, supervisor dan bahkan siswa yang secara tidak langsung memerlukan peningkatan kemampuan mengajar gurunya. Nah, adapun langkah-langkah yang akan dilaksanakan dalam perencanaan supervisi diantaranya yang pertama yaitu mengumpulkan data melalui kunjungan kelas, kemudian pertemuan pribadi atau rapat staf. Yang kedua yaitu mengelola data dengan melakukan koreksi kebenaran terhadap data yang dikumpulkan. Yang selanjutnya itu yang ketiga, mengklasifikasikan data sesuai dengan bidang permasalahannya. Yang keempat ialah menarik kesimpulan tentang permasalahan sasaran sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Selanjutnya yaitu mengingat perencanaan merupakan pedoman dan arah dalam pelaksanaan. Nah, maka ada beberapa hal yang perlu dicantumkan dalam perencanaan di dalam sebuah supervisi. Yang pertama yaitu disebut dengan tujuan supervisi. Yang kedua itu alasan mengapa kegiatan tersebut perlu dilakukan. Yang ketiga itu bagaimana atau metode atau teknik mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Nah, kemudian itu siapa yang akan dilibatkan atau diikut sertakan dalam kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. Nah, selanjutnya itu waktu pelaksanaannya. Kemudian hal apa yang diperlukan dalam pelaksanaan tersebut. Nah, selanjutnya yaitu yang kedua disebut dengan pelaksanaan. Nah, apa itu pelaksanaan? Yaitu kegiatan pelaksanaan merupakan kegiatan yang nyata dilakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan kemampuan pendidik. Nah, itulah gunanya pelaksanaan ini. Dan di dalam kegiatan pelaksanaan ini, supervisor memberikan bantuan kepada pendidik agar pelaksanaan itu dapat berjalan dengan efektif. Nah, menurut DFAI mengemukakan pelaksanaan supervisi pendidikan yaitu mengikuti beberapa kegiatan sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengumpulkan data. Nah, data yang dikumpulkan adalah mengenai keseluruhan situasi belajar mengajar yaitu meliputi data murid, guru, program pengajaran, alat atau fasilitas yang di situasi kondisi atau data ini dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti observasi, kunjungan kelas, menggunakan kuesioner dan sebagainya. Nah, kemudian itu dilakukan dengan penilaian data. Nah, yang sudah dikumpulkan diolah kemudian dinilai. Nah, penilaian ini dilakukan terhadap keberhasilan murid, guru serta faktor yang menunjang atau menghambat dalam proses belajar mengajar. Selanjutnya itu disebut dengan deteksi kelemahan. Nah, pada tahap ini supervisor mendekati kelemahan atau kekurangan guru dalam mengajar. Nah, dalam rangka mendeteksi kelemahan tersebut, supervisor memperhatikan beberapa hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas guru, yaitu yang pertama yaitu penampilan guru di depan kelas. Yang kedua itu penguasaan materi, penggunaan metode, hubungan antara personel dan administrasi kelas. Nah, itulah. Selanjutnya itu bimbingan. Nah, bimbingan supervisor perlu memberikan bimbingan kepada guru agar apa yang diperolehnya dapat diterapkan dan diaplikasikan di dalam proses pembelajaran atau dalam proses belajar
mengajar. Yang terakhir yaitu evaluasi. Nah, pada akhir supervisi perlu sekali dilakukan yang namanya evaluasi. Ini untuk mengetahui tujuan yang sudah dicapai. Selanjutnya itu teknik supervisi. Nah, apa itu teknik supervisi pendidikan? Adalah alat yang digunakan oleh supervisor untuk mencapai tujuan supervisi itu sendiri, yang ada akhirnya dapat melakukan perbaikan pengajaran yang sesuai dengan situasi atau kondisi. Nah, di dalam teknik ini ada disebut dengan teknik individual, ialah bantuan yang dilakukan secara sendiri oleh petugas supervisi, baik terjadi di dalam kelas maupun di luar kelas. Yang kedua ialah disebut dengan teknik kelompok. Nah, teknik kelompok adalah teknik yang digunakan bersama-sama oleh supervisor dengan sejumlah guru dalam suatu kelompok. Nah, beberapa orang yang diduga memiliki masalah di kelompok dikelompokkan secara bersama-sama, kemudian diberi pelayanan supervisi sesuai dengan permasalahan yang mereka hadapi. Selanjutnya itu disebut dengan teknik supervisi langsung. Nah, apa itu? Adalah teknik yang digunakan untuk menyampaikan harapan supervisor kepada guru dengan jelas. Yang terakhir ialah teknik supervisi tidak langsung, adalah supervisi yang dilakukan melalui laporan baik itu tertulis maupun lisan. Nah, itulah yang disebut dengan teknik supervisi serta proses dan teknik supervisi dalam pendidikan. Terima kasih.